Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan, fondasinya ilmu, dasarnya ilmu adalah mencintai surga, mencintai akhirat lebih daripada dunia. Sehingga ketika kita sudah mencintai akhirat lebih daripada dunia, saat kita kekurangan dunia, kehilangan dunia, kita nggak akan kecewa secara berlebihan. Kenapa? Karena kita akan bilang, toh masih ada akhirat. Yang penting akhirat saya tidak berkurang. Yang penting akhirat saya nggak hilang. Kalau berkurang dunia nggak masalah, asal tidak berkurang akhirat. Kehilangan dunia sedikit nggak masalah, asal tidak kehilangan akhirat. Dan itu jauh lebih mudah untuk seseorang bahagia. Jauh lebih mudah untuk seseorang lebih tahan banting terhadap ujian-ujian dalam kehidupan dunia. Kenapa? Karena dia punya modal cinta akhirat. Cinta akhirat. Matilah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Banyak orang yang kadang-kadang ngerasa dosanya udah banyak, dosanya udah numpuk. Kayaknya kadang dari kita ada yang berpikir, kayaknya saya termasuk orang yang paling celaka di muka bumi sehingga Allah tidak akan mengampuni dosa saya. La taqnatu, jangan berputus asa. Bahkan Allah pernah mengampuni dosa seorang pembunuh yang membunuh 99 plus 1 dan yang terakhir itu ahli ibadah. Ketika dia bertaubat dan sungguh-sungguh, Allah mengampuni dosa seorang pezina perempuan hanya gara-gara dia memberi minuman seekor anjing yang kehausan dalam keadaan dia sedang bertaubat. Asalkan kita mau sungguh-sungguh mengganti perbuatan buruk kita di masa lalu dengan menebusnya dengan kebaikan di masa sekarang, maka innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa, nggak ada kecuali. Semua dosa. Apa yang kita tunggu? Andalin Allah aja deh. Kita mau hijrah, kita mau ganti kerjaan, kita mau dapetin pasangan, kita mau punya anak, kita mau, udah bilang aja sama Allah. Selama yang kita inginkan itu kebaikan, Allah malu untuk nggak mengabulkan keinginan kita. Nggak mungkin nggak dikabulkan, pasti. Kenapa saya bilang pasti? Allah sendiri mengatakan, uji budak awatad da'i idza da'an. Kalau ada yang berdoa sama aku pasti akan ngejawab. Pasti dibalas sama Allah SWT. Cuman balasnya Allah apa? Kadang dibalas dengan yang sama persis dengan yang kita minta, kadang dibalas dengan yang lebih baik dari yang kita minta. Yang enggak dikasih yang sebaliknya, yang buruk dari yang kita minta. Nggak mungkin. Kalau enggak sama, lebih baik. Antara dua itu, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nabi SAW bersabda, la yablughul abdu sholihal iman, tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia yasila man qata'ah, menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya, wa yu'ti man haramah, dan memberi kepada orang yang tidak pernah mau memberi untuknya. Jadi nolongin orang yang gak mau nolongin dia. Wa yuhsinu ila man asa'ah ilaih, dan dia berbuat baik kepada orang yang sedang menyakitinya. Wa yaghfiru liman syatama, dan memaafkan orang yang membalas satu keburukan dengan kebaikan. Itulah puncak dari keimanan seseorang. Allah itu sangat pengen dekat sama hambanya. Itu Allah. Udah lama pergi nih, sibuk dengan semua orang, dijapri semua orang, dia chat sampai tengah malam, chat sama orang lain, tapi Allah nggak pernah dijapri. Allah tungguin. Begitu kita ada masalah datang ke Allah, Allah nggak bilang giliran sekarang aja lo datang, nggak kayak gitu Allah. Langsung Allah dekat, langsung Allah, ada apa hambaku? Hal min hajat, apakah kamu butuh sesuatu? Hal min taib, apakah kamu mau diterima taubatnya? Hal min mustaghfir, apakah kamu mohon minta ampun? Allah tanya kepada kita setiap malam. Dicuekin lagi, dicuekin lagi, dicuekin. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah seolah-olah ngomong ke kita gini, teman-teman. Hambaku yang merasa sendiri setelah di grup diabaikan. Hambaku yang merasa sendiri setelah dicuekin, setelah ditinggalin, setelah diputusin, setelah di-reject, setelah gak di-retweet WA-nya. Kamu kalau ngerasa sepi, gak usah khawatir. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Manusia mungkin bisa ninggalin kamu. Manusia mungkin bisa benci sama kamu. Manusia mungkin bisa ilfil sama kamu. Manusia mungkin bisa dendam sama kamu. Manusia mungkin bisa
mengecewakan kamu. Itulah manusia. Kalau Allah nggak kayak gitu. Kalau kita merasa kecewa dengan makhluk, kecewa dengan manusia, kecewa sama teman, kecewa sama pasangan, maka yakinlah Allah nggak akan pernah ngecewain kita. Kita HP aja dicas sehari beberapa kali. Gimana dengan iman kita yang selalu dikuras, yang kuotanya itu habis setiap hari karena kita nggak sengaja mungkin ngelihat sesuatu yang nggak boleh, ngedengar pembicaraan yang tidak baik, sehingga iman kita tuh ngedropnya lebih cepat daripada handphone kita. Kalau kita selalu disiplin dan hati-hati banget dengan handphone kita, begitu udah mulai muncul peringatan handphonenya udah lowbat di bawah 10%, kita langsung nyari colokan listrik. Bagaimana dengan iman ketika kita ngerasa lowbat? Colokan listrik iman adanya di dalam majelis-majelis ilmu. Sehingga kalau kita sehari ngerasa iman kita lagi drop, kita harus langsung mencari booster iman. Dengan apa Allah menghibur kita? Allah menghibur kita dengan mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Ketika Nabi merasa lelah, Nabi merasa capek, Nabi merasa lemah, Allah mengingatkan beliau kepada akhirat. Inna a'tainakal kautsar wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Itulah ayat-ayat hiburan dari Allah kepada Nabi ketika Nabi merasa lelah. Seolah-olah Allah mengatakan, ya Muhammad, jangan sedih kalau kamu lelah berdakwah. Jangan sedih kalau kamu lelah untuk beribadah. Jangan sedih kalau kamu lelah untuk taat kepada Allah. Kenapa? Karena lelah kamu akan kami ganti dengan kebahagiaan yang abadi di surga. Karena lelah kamu akan kami ganti, akan kami balas dengan pertolongan-pertolongan di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Nanti semua lelah kamu akan kami ganti dengan sesuatu yang membuat kamu merasa puas hati. Mengisi hari dan malam kita dengan memperbanyak istighfar, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Beristighfarlah kepada Tuhanmu, pasti Dia akan mengampuni. Gak mungkin Allah tidak mengampuni dosa hamba-hambanya. Walaupun dosa kita memenuhi langit dan bumi, gak mungkin orang yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa. Maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah saudara-saudaraku, teman-temanku, ayo kita segera datang kepada Allah, segera bersimpuh di hadapan Allah, segera meminta ampun kepada Allah. Dan hanya itu kunci kebahagiaan kita, itu kunci datangnya rahmat Allah dalam kehidupan kita, dan itu juga rahasia keajaiban dalam setiap kesulitan kita. Mungkin dia juga galau, mungkin dia juga lelah, mungkin dia juga sedih, mungkin dia juga khawatir. Tapi begitu diingatkan dengan nama Allah, tenang, ada Allah, tenang, Allah membantu. Bukankah semua itu di tangan Allah? Langsung dia menjadi tenang. Itulah mukmin. Sedangkan orang yang tidak beriman, walaupun dia mengaku mukmin, walaupun KTP-nya Islam, tidak berhasil menjadi tenang dengan disebutkan nama Allah. Itu nggak ngaruh buat dia. Dia tenang, ketenangan dia cari jauh-jauh dengan jalan-jalan. Dia mencari ketenangan itu dengan belanja. Dia mencari ketenangan itu dengan menonton. Dia mencari ketenangan itu dengan mendapatkan uang yang banyak. Dia mencari ketenangan itu dengan ketemu teman. Dia mencari ketenangan itu di semua tempat kecuali di langit. Dan dia tidak akan mendapatkan ketenangan yang sejati. Pada akhirnya dia tetap akan mengeluh. Sholat, sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan? Tanpa alasan.
kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan. Gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Doa itu senjata paling berharga buat orang yang beriman. Sangat bisa diandalkan. Ada apa-apa aja minta sama Allah. Allah datangkan ini, Allah datangkan itu, Allah datangkan. Sehingga ketika Allah yang mendatangkan solusi, itu jadi mudah loh buat kita. Setiap kita butuh minta sama Allah, nanti Allah datangin. Kita nggak punya network, Allah punya. Kita nggak punya modal, Allah punya. Kita nggak punya ilmu, Allah punya. Kita nggak punya waktu, Allah punya. Semua Allah punya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minta sama Allah sesimpel apapun. Ustadz, saya udah berdoa, tapi ternyata terjadi juga apa yang saya khawatirkan. Ada aja adegan-adegan yang saya minta apa Allah kasih, atau saya minta apa Allah kasih, yang sebaliknya. La tahzan, tidak usah khawatir. Kenapa? Allah nggak pernah ngecewain orang yang meminta kebaikan darinya. Tapi kenapa terjadi kayak gini, Ustaz? Kita nggak tahu aja ada apa di balik ini. Jadi teman-teman, bersabarlah dengan sedikit ujian. Pasti kami uji, kata Allah. Dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit kekurangan, dengan sedikit kegalauan. Wabasyiris sabirin. Tapi, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi tidak ada balasan dari kesabaran, kecuali berita gembira. Nggak ada balasan dari kesabaran, kecuali keajaiban. Nggak ada balasan dan kesudahan dari kesabaran, kecuali kemenangan. Tidak ada kesabaran menjadi penyesalan, kesabaran menjadi kerugian, kesabaran kecelakaan. Itu bukan pasangannya. Nggak kayak gitu sunatullahnya. Sunatullahnya, pohon sabar hanya berbuah keberuntungan, kebahagiaan, keajaiban, pertolongan, apalagi kebaikan-kebaikan. Itulah buah dari pohon sabar. Jadi, pohon apa yang kita tanam, maka buah itulah yang akan kita petik. Itu yang kita bangun di hati kita. Wabasyiris sabirin. La tayasu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ketahanan seseorang di dalam hati itu tergantung tingkat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin dia bergantung kepada Allah, makin dia woles, makin dia nggak gampang putus asa ketika punya masalah. Kenapa? Allah itu Maha menolong. Ketika kita bergantung kepada Allah, nggak ada yang mustahil. Selalu ada harapan ketika kita berikan harapan itu kepada Allah. Tapi kalau kita berikan harapan itu kepada makhluk, kadang-kadang harapannya semu. Karena makhluk itu, manusia itu sifatnya kullu man 'alaiha fan. Nggak ada yang bisa benar-benar total, nggak ada yang bisa benar-benar abadi, itu nggak bisa. Tapi kalau kita letakkan harapan kita, lalu kita berikan hanya kepada Allah, rojak kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata putus asa dalam kamus seorang mukmin. Kalau kita pengen bantu orang, jangan nunggu punya kemampuan. Kalau kita pengen nolong orang, jangan nunggu kita dikasih rezeki yang lebih. Tapi sebaliknya, kalau kita pengen dapat rezeki yang lebih, tolong orang. Kalau kita pengen dimampukan, bantu orang. Kalau kita pengen diselesaikan urusan kita, selesaikan urusan orang. Jangan tunggu, gua beresin dulu urusan gua, ntar baru nolong yang lain. Enggak, kebalik. Kalau kita pengen urusan kita cepat beres, cepat diselesain sama Allah, cepat ditolong, cepat dikasih keajaiban, surprise, segala macam, ya udah tolong orang dulu. Walaupun kita dalam kondisi susah, justru itu kesempatan buat kita. Karena hadisnya jelas, siapa yang menyelesaikan hajat saudaranya atau sibuk mengurus hajat saudaranya, Allah juga akan sibuk mengurus hajat dia. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan, fondasinya ilmu, dasarnya ilmu adalah mencintai surga, mencintai akhirat lebih daripada dunia. Sehingga ketika kita sudah mencintai akhirat lebih daripada dunia, saat kita kekurangan dunia, kehilangan dunia, kita nggak akan kecewa secara berlebihan. Kenapa?
Karena kita akan bilang, toh masih ada akhirat. Yang penting akhirat saya tidak berkurang. Yang penting akhirat saya nggak hilang. Kalau berkurang dunia nggak masalah, asal tidak berkurang akhirat. Kehilangan dunia sedikit nggak masalah, asal tidak kehilangan akhirat. Dan itu jauh lebih mudah untuk seseorang bahagia. Jauh lebih mudah untuk seseorang lebih tahan banting terhadap ujian-ujian dalam kehidupan dunia. Kenapa? Karena dia punya modal cinta akhir. Cinta akhir. Matilah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Banyak orang yang kadang-kadang ngerasa dosanya udah banyak, dosanya udah numpuk. Kayaknya kadang dari kita ada yang berpikir, kayaknya saya termasuk orang yang paling celaka di muka bumi sehingga Allah tidak akan mengampuni dosa saya. La taqnatu, jangan berputus asa. Bahkan Allah pernah mengampuni dosa seorang pembunuh yang membunuh 99 plus 1 dan yang terakhir itu ahli ibadah. Ketika dia bertaubat dan sungguh-sungguh, Allah mengampuni dosa seorang pezina perempuan hanya gara-gara dia memberi minuman seekor anjing yang kehausan dalam keadaan dia sedang bertaubat. Asalkan kita mau sungguh-sungguh mengganti perbuatan buruk kita di masa lalu dengan menebusnya dengan kebaikan di masa sekarang, maka innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa, nggak ada kecuali. Semua dosa. Apa yang kita tunggu? Andalin Allah aja deh. Kita mau hijrah, kita mau ganti kerjaan, kita mau dapetin pasangan, kita mau punya anak, kita mau, udah bilang aja sama Allah. Selama yang kita inginkan itu kebaikan, Allah malu untuk nggak mengabulkan keinginan kita. Nggak mungkin nggak dikabulkan, pasti. Kenapa saya bilang pasti? Allah sendiri mengatakan, uji da'watad da'i idza da'an. Kalau ada yang berdoa sama aku pasti akan ngejawab. Pasti dibalas sama Allah SWT. Cuman balasnya Allah apa? Kadang dibalas dengan yang sama persis dengan yang kita minta, kadang dibalas dengan yang lebih baik dari yang kita minta. Yang enggak dikasih yang sebaliknya, yang buruk dari yang kita minta. Nggak mungkin. Kalau enggak sama, lebih baik. Antara dua itu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nabi SAW bersabda, la yablughul abdu sholihal iman, tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia yasila man qata'ah, menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya, wa yu'ti man haramah, dan memberi kepada orang yang tidak pernah mau memberi untuknya. Jadi nolongin orang yang nggak mau nolongin dia. Wa yuhsinu ila man asa'ah ilaihi, dan dia berbuat baik kepada orang yang sudah menyakitinya. Wa yaghfiru liman syatama, dan memaafkan orang yang membalas satu keburukan dengan kebaikan. Itulah puncak dari keimanan seseorang. Allah itu sangat pengen dekat sama hambanya. Itu Allah. Udah lama pergi nih, sibuk dengan semua orang dijapri, semua orang dia chat sampai tengah malam chat sama orang lain, tapi Allah nggak pernah dijapri. Allah tungguin. Begitu kita ada masalah datang ke Allah, Allah nggak bilang giliran sekarang aja lo datang, nggak kayak gitu Allah. Langsung Allah dekat, langsung Allah, ada apa hambaku? Hal min hajat, apakah kamu butuh sesuatu? Hal min taib, apakah kamu mau diterima taubatnya? Hal min mustaghfir, apakah kamu mohon minta ampun? Allah tanya kepada kita setiap malam. Dicuekin lagi. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah seolah-olah ngomong ke kita gini, teman-teman, hambaku yang ngerasa sendiri setelah di grup diabaikan, hambaku yang merasa sendiri setelah dicuekin, setelah ditinggalin, setelah diputusin, setelah di reject, setelah gak di-read WA-nya. Kamu kalau ngerasa sepi, gak usah khawatir, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Manusia mungkin bisa ninggalin kamu, manusia mungkin bisa benci sama kamu, manusia mungkin bisa ilfil sama kamu, manusia mungkin bisa dendam sama kamu, manusia mungkin bisa mengecewakan kamu. Itulah manusia. Kalau Allah nggak kayak gitu. Kalau kita merasa kecewa dengan makhluk, kecewa dengan manusia, kecewa sama teman, kecewa sama pasangan, maka yakinlah Allah nggak akan pernah ngecewain kita.
Kita HP aja dicas sehari beberapa kali. Gimana dengan iman kita yang selalu dikuras, yang kuotanya itu habis setiap hari karena kita nggak sengaja mungkin ngelihat sesuatu yang nggak boleh, ngedengar pembicaraan yang tidak baik, sehingga iman kita tuh ngedropnya lebih cepat daripada handphone kita. Kalau kita selalu disiplin dan hati-hati banget dengan handphone kita, begitu udah mulai muncul peringatan handphonenya udah lowbat di bawah 10%, kita langsung nyari colokan listrik. Bagaimana dengan iman ketika kita ngerasa lowbat? Colokan listrik iman adanya di dalam majelis-majelis ilmu. Sehingga kalau kita sehari ngerasa iman kita lagi drop, kita harus langsung mencari booster iman. Dengan apa Allah menghibur kita? Allah menghibur kita dengan mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Ketika Nabi merasa lelah, Nabi merasa capek, Nabi merasa lemah, Allah mengingatkan beliau kepada akhirat. Inna a'tainakal kautsar wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Itulah ayat-ayat hiburan dari Allah kepada Nabi ketika Nabi merasa lelah. Seolah-olah Allah mengatakan, ya Muhammad, jangan sedih kalau kamu lelah berdakwah. Jangan sedih kalau kamu lelah untuk beribadah. Jangan sedih kalau kamu lelah untuk taat kepada Allah. Kenapa? Karena lelah kamu akan kami ganti dengan kebahagiaan yang abadi di surga. Karena lelah kamu akan kami ganti, akan kami balas dengan pertolongan-pertolongan di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Nanti semua lelah kamu akan kami ganti dengan sesuatu yang membuat kamu merasa puas hati. Isi hari dan malam kita dengan memperbanyak istighfar, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Beristighfarlah kepada Tuhanmu, pasti Dia akan mengampuni. Gak mungkin Allah tidak mengampuni dosa hamba-hambanya. Walaupun dosa kita memenuhi langit dan bumi, gak mungkin orang yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa. Maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah saudara-saudaraku, teman-temanku, ayo kita segera datang kepada Allah, segera bersimpuh di hadapan Allah, segera meminta ampun kepada Allah. Dan hanya itu kunci kebahagiaan kita, itu kunci datangnya rahmat Allah dalam kehidupan kita, dan itu juga rahasia keajaiban dalam setiap kesulitan kita. Mungkin dia juga galau, mungkin dia juga lelah, mungkin dia juga sedih, mungkin dia juga khawatir. Tapi begitu diingatkan dengan nama Allah, tenang, ada Allah, tenang, Allah membantu. Bukankah semua itu di tangan Allah? Langsung dia menjadi tenang. Itulah mukmin. Sedangkan orang yang tidak beriman, walaupun dia mengaku mukmin, walaupun KTP-nya Islam, tidak berhasil menjadi tenang dengan disebutkan nama Allah. Itu nggak ngaruh buat dia. Dia tenang, ketenangan dia cari jauh-jauh dengan jalan-jalan. Dia mencari ketenangan itu dengan belanja. Dia mencari ketenangan itu dengan menonton. Dia mencari ketenangan itu dengan mendapatkan uang yang banyak. Dia mencari ketenangan itu dengan ketemu teman. Dia mencari ketenangan itu di semua tempat kecuali di langit. Dan dia tidak akan mendapatkan ketenangan yang sejati. Pada akhirnya dia tetap akan mengeluh. Sholat, sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan? Tanpa alasan. Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan. Gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat.
Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Doa itu senjata paling berharga buat orang yang beriman. Sangat bisa diandalkan. Ada apa-apa aja minta sama Allah. Allah datangkan ini, Allah datangkan itu, Allah datangkan. Sehingga ketika Allah yang mendatangkan solusi, itu jadi mudah loh buat kita. Setiap kita butuh minta sama Allah, nanti Allah datangin. Kita nggak punya network, Allah punya. Kita nggak punya modal, Allah punya. Kita nggak punya ilmu, Allah punya. Kita nggak punya waktu, Allah punya. Semua Allah punya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minta sama Allah sesimpel apapun. Ustadz, saya udah berdoa, tapi ternyata terjadi juga apa yang saya khawatirkan. Ada aja adegan-adegan yang saya minta apa Allah kasih, atau saya minta apa Allah kasih, yang sebaliknya. La tahzan, tidak usah khawatir. Kenapa? Allah nggak pernah ngecewain orang yang meminta kebaikan darinya. Tapi kenapa terjadi kayak gini, Ustaz? Kita nggak tahu aja ada apa di balik ini. Jadi teman-teman, bersabarlah dengan sedikit ujian. Pasti kami uji, kata Allah. Dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit kekurangan, dengan sedikit kegalauan. Wabasyiris sabirin. Tapi, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi tidak ada balasan dari kesabaran, kecuali berita gembira. Nggak ada balasan dari kesabaran, kecuali keajaiban. Nggak ada balasan dan kesudahan dari kesabaran, kecuali kemenangan. Tidak ada kesabaran menjadi penyesalan, kesabaran menjadi kerugian, kesabaran kecelakaan. Itu bukan pasangannya. Nggak kayak gitu sunatullahnya. Sunatullahnya, pohon sabar hanya berbuah keberuntungan, kebahagiaan, keajaiban, pertolongan, apalagi kebaikan-kebaikan. Itulah buah dari pohon sabar. Jadi, pohon apa yang kita tanam, maka buah itulah yang akan kita petik. Itu yang kita bangun di hati kita. Wabasyiris sabirin. La tayasu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ketahanan seseorang di dalam hati itu tergantung tingkat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin dia bergantung kepada Allah, makin dia woles, makin dia nggak gampang putus asa ketika punya masalah. Kenapa? Allah itu Maha menolong. Ketika kita bergantung kepada Allah, nggak ada yang mustahil. Selalu ada harapan ketika kita berikan harapan itu kepada Allah. Tapi kalau kita berikan harapan itu kepada makhluk, kadang-kadang harapannya semu. Karena makhluk itu, manusia itu sifatnya kullu man 'alaiha fan. Nggak ada yang bisa benar-benar total, nggak ada yang bisa benar-benar abadi, itu nggak bisa. Tapi kalau kita letakkan harapan kita, lalu kita berikan hanya kepada Allah, roja kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata putus asa dalam kamus seorang mukmin. Kalau kita pengen bantu orang, jangan nunggu punya kemampuan. Kalau kita pengen nolong orang, jangan nunggu kita dikasih rezeki yang lebih. Tapi sebaliknya, kalau kita pengen dapat rezeki yang lebih, tolong orang. Kalau kita pengen dimampukan, bantu orang. Kalau kita pengen diselesaikan urusan kita, selesaikan urusan orang. Jangan tunggu, gua beresin dulu urusan gua, ntar baru nolong yang lain. Enggak, kebalik. Kalau kita pengen urusan kita cepat beres, cepat diselesaikan sama Allah, cepat ditolong, cepat dikasih keajaiban, surprise, segala macam, ya udah tolong orang dulu. Walaupun kita dalam kondisi susah, justru itu kesempatan buat kita. Karena hadisnya jelas, siapa yang menyelesaikan hajat saudaranya atau sibuk mengurus hajat saudaranya, Allah juga akan sibuk mengurus hajat dia. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan, fondasinya ilmu, dasarnya ilmu adalah mencintai surga, mencintai akhirat lebih daripada dunia. Sehingga ketika kita sudah mencintai akhirat lebih daripada dunia, saat kita kekurangan dunia, kehilangan dunia, kita nggak akan kecewa secara berlebihan. Kenapa? Karena kita akan bilang, toh masih ada akhirat. Yang penting akhirat saya tidak berkurang. Yang penting akhirat saya nggak hilang. Kalau berkurang dunia nggak masalah, asal tidak berkurang akhirat. Kehilangan dunia sedikit nggak masalah, asal tidak kehilangan
akhirat. Dan itu jauh lebih mudah untuk seseorang bahagia, jauh lebih mudah untuk seseorang lebih tahan banting terhadap ujian-ujian dalam kehidupan dunia. Kenapa? Karena dia punya modal cinta akhir. Cinta akhir. Matilah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Banyak orang yang kadang-kadang ngerasa dosanya udah banyak, dosanya udah numpuk. Kayaknya kadang dari kita ada yang berpikir, kayaknya saya termasuk orang yang paling celaka di muka bumi sehingga Allah tidak akan mengampuni dosa saya. La taqnatu, jangan berputus asa. Bahkan Allah pernah mengampuni dosa seorang pembunuh yang membunuh 99 plus 1 dan yang terakhir itu ahli ibadah. Ketika dia bertobat dan sungguh-sungguh, Allah mengampuni dosa seorang pezina perempuan hanya gara-gara dia memberi minuman seekor anjing yang kehausan dalam keadaan dia sedang bertobat. Asalkan kita mau sungguh-sungguh mengganti perbuatan buruk kita di masa lalu dengan menebusnya dengan kebaikan di masa sekarang, maka innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa, nggak ada kecuali. Semua dosa. Apa yang kita tunggu? Andalin Allah aja deh. Kita mau hijrah, kita mau ganti kerjaan, kita mau dapetin pasangan, kita mau punya anak, kita mau, udah bilang aja sama Allah. Selama yang kita inginkan itu kebaikan, Allah malu untuk nggak mengabulkan keinginan kita. Nggak mungkin nggak dikabulkan, pasti. Kenapa saya bilang pasti? Allah sendiri mengatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada yang berdoa sama aku pasti akan ngejawab. Pasti dibalas sama Allah SWT. Cuman balasnya Allah apa? Kadang dibalas dengan yang sama persis dengan yang kita minta, kadang dibalas dengan yang lebih baik dari yang kita minta. Yang enggak dikasih yang sebaliknya, yang buruk dari yang kita minta. Nggak mungkin. Kalau enggak sama, lebih baik. Antara dua itu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nabi SAW bersabda, la yablughul abdu sholihal iman, tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia yasila man qata'ah, menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya, wa yu'ti man haramah, dan memberi kepada orang yang tidak pernah mau memberi untuknya. Jadi nolongin orang yang nggak mau nolongin dia. Wa yuhsinu ila man asa'ah ilaihi, dan dia berbuat baik kepada orang yang sudah menyakitinya. Wa yaghfiru liman syatama, dan memaafkan orang yang membalas satu keburukan dengan kebaikan. Itulah puncak dari keimanan seseorang. Allah itu sangat pengen dekat sama hambanya. Itu Allah. Udah lama pergi nih, sibuk dengan semua orang dijapri, semua orang dia chat sampai tengah malam chat sama orang lain, tapi Allah nggak pernah dijapri. Allah tungguin. Begitu kita ada masalah datang ke Allah, Allah nggak bilang giliran sekarang aja lo datang, nggak kayak gitu Allah. Langsung Allah dekat, langsung Allah, ada apa hambaku? Hal min hajat, apakah kamu butuh sesuatu? Hal min taib, apakah kamu mau diterima taubatnya? Hal min mustaghfir, apakah kamu mohon minta ampun? Allah tanya kepada kita setiap malam. Dicuekin lagi. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah seolah-olah ngomong ke kita gini, teman-teman, hambaku yang ngerasa sendiri setelah di grup diabaikan, hambaku yang merasa sendiri setelah dicuekin, setelah ditinggalin, setelah diputusin, setelah di reject, setelah gak di-read WA-nya. Kamu kalau ngerasa sepi, gak usah khawatir, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Manusia mungkin bisa ninggalin kamu, manusia mungkin bisa benci sama kamu, manusia mungkin bisa ilfil sama kamu, manusia mungkin bisa dendam sama kamu, manusia mungkin bisa mengecewakan kamu. Itulah manusia. Kalau Allah nggak kayak gitu. Kalau kita merasa kecewa dengan makhluk, kecewa dengan manusia, kecewa sama teman, kecewa sama pasangan, maka yakinlah Allah nggak akan pernah ngecewain kita. Kita HP aja dicas sehari beberapa kali. Gimana dengan iman kita yang selalu dikuras, yang kuotanya itu habis setiap hari karena kita nggak sengaja mungkin ngelihat sesuatu yang nggak boleh, ngedengar pembicaraan yang tidak baik, sehingga iman kita tuh ngedropnya lebih cepat daripada
handphone kita. Kalau kita selalu disiplin dan hati-hati banget dengan handphone kita, begitu udah mulai muncul peringatan handphonenya udah lowbat di bawah 10%, kita langsung nyari colokan listrik. Bagaimana dengan iman ketika kita ngerasa lowbat? Colokan listrik iman adanya di dalam majelis-majelis ilmu. Sehingga kalau kita sehari ngerasa iman kita lagi drop, kita harus langsung mencari booster iman. Dengan apa Allah menghibur kita? Allah menghibur kita dengan mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Ketika Nabi merasa lelah, Nabi merasa capek, Nabi merasa lemah, Allah mengingatkan beliau kepada akhirat. Inna a'tainakal kautsar wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Itulah ayat-ayat hiburan dari Allah kepada Nabi ketika Nabi merasa lelah. Seolah-olah Allah mengatakan, ya Muhammad, jangan sedih kalau kamu lelah berdakwah. Jangan sedih kalau kamu lelah untuk beribadah. Jangan sedih kalau kamu lelah untuk taat kepada Allah. Kenapa? Karena lelah kamu akan kami ganti dengan kebahagiaan yang abadi di surga. Karena lelah kamu akan kami ganti, akan kami balas dengan pertolongan-pertolongan di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Nanti semua lelah kamu akan kami ganti dengan sesuatu yang membuat kamu merasa puas hati. Mengisi hari dan malam kita dengan memperbanyak istighfar, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Beristighfarlah kepada Tuhanmu, pasti Dia akan mengampuni. Gak mungkin Allah tidak mengampuni dosa hamba-hambanya. Walaupun dosa kita memenuhi langit dan bumi, gak mungkin orang yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa. Maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah saudara-saudaraku, teman-temanku, ayo kita segera datang kepada Allah, segera bersimpuh di hadapan Allah, segera meminta ampun kepada Allah. Dan hanya itu kunci kebahagiaan kita, itu kunci datangnya rahmat Allah dalam kehidupan kita. Dan itu juga rahasia keajaiban dalam setiap kesulitan kita. Mungkin dia juga galau, mungkin dia juga lelah, mungkin dia juga sedih, mungkin dia juga khawatir. Tapi begitu diingatkan dengan nama Allah, tenang, ada Allah, tenang, Allah membantu. Bukankah semua itu di tangan Allah? Langsung dia menjadi tenang. Itulah mukmin. Sedangkan orang yang tidak beriman, walaupun dia mengaku mukmin, walaupun KTP-nya Islam, tidak berhasil menjadi tenang dengan disebutkan nama Allah. Itu nggak ngaruh buat dia. Dia tenang, ketenangan dia cari jauh-jauh dengan jalan-jalan. Dia mencari ketenangan itu dengan belanja. Dia mencari ketenangan itu dengan menonton. Dia mencari ketenangan itu dengan mendapatkan uang yang banyak. Dia mencari ketenangan itu dengan ketemu teman. Dia mencari ketenangan itu di semua tempat kecuali di langit. Dan dia tidak akan mendapatkan ketenangan yang sejati. Pada akhirnya dia tetap akan mengeluh. Sholat, sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan? Tanpa alasan. Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan. Gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Doa itu senjata paling berharga buat orang yang beriman.
sangat bisa diandalkan. Ada apa-apa aja minta sama Allah. Allah datangkan ini, Allah datangkan itu, Allah datangkan. Sehingga ketika Allah yang mendatangkan solusi, itu jadi mudah loh buat kita. Setiap kita butuh minta sama Allah, nanti Allah datangin. Kita nggak punya network, Allah punya. Kita nggak punya modal, Allah punya. Kita nggak punya ilmu, Allah punya. Kita nggak punya waktu, Allah punya. Semua Allah punya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minta sama Allah sesimpel apapun. Ustadz, saya udah berdoa, tapi ternyata terjadi juga apa yang saya khawatirkan. Ada aja adegan-adegan yang saya minta apa, Allah kasih. Atau saya minta apa, Allah kasih. Yang sebaliknya, la tahzan, tidak usah khawatir. Kenapa? Allah nggak pernah ngecewain orang yang meminta kebaikan darinya. Tapi kenapa terjadi kayak gini, Ustaz? Kita nggak tahu aja ada apa di balik ini. Jadi teman-teman, bersabarlah dengan sedikit ujian. Pasti kami uji, kata Allah. Dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit kekurangan, dengan sedikit kegalauan, wabasyiris sabirin. Tapi, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi tidak ada balasan dari kesabaran, kecuali berita gembira. Nggak ada balasan dari kesabaran, kecuali keajaiban. Nggak ada balasan dan kesudahan dari kesabaran, kecuali kemenangan. Tidak ada kesabaran menjadi penyesalan, kesabaran menjadi kerugian, kesabaran kecelakaan. Itu bukan pasangannya. Nggak kayak gitu sunatullahnya. Sunatullahnya, pohon sabar hanya berbuah keberuntungan, kebahagiaan, keajaiban, pertolongan, apalagi kebaikan-kebaikan. Itulah buah dari pohon sabar. Jadi, pohon apa yang kita tanam, maka buah itulah yang akan kita petik. Itu yang kita bangun di hati kita. Wabasyiris sabirin. La ta'asu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ketahanan seseorang di dalam hati itu tergantung tingkat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin dia bergantung kepada Allah, makin dia woles, makin dia nggak gampang putus asa ketika punya masalah. Kenapa? Allah itu Maha menolong. Ketika kita bergantung kepada Allah, nggak ada yang mustahil. Selalu ada harapan ketika kita berikan harapan itu kepada Allah. Tapi kalau kita berikan harapan itu kepada makhluk, kadang-kadang harapannya semu. Karena makhluk itu, manusia itu sifatnya kullu man 'alaiha fan. Nggak ada yang bisa benar-benar total, nggak ada yang bisa benar-benar abadi, itu nggak bisa. Tapi kalau kita letakkan harapan kita, lalu kita berikan hanya kepada Allah, roja kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata putus asa dalam kamus seorang mukmin. Kalau kita pengen bantu orang, jangan nunggu punya kemampuan. Kalau kita pengen nolong orang, jangan nunggu kita dikasih rezeki yang lebih. Tapi sebaliknya, kalau kita pengen dapat rezeki yang lebih, tolong orang. Kalau kita pengen dimampukan, bantu orang. Kalau kita pengen diselesaikan urusan kita, selesaikan urusan orang. Jangan tunggu, gua beresin dulu urusan gua, ntar baru nolong yang lain. Enggak, kebalik. Kalau kita pengen urusan kita cepat beres, cepat diselesain sama Allah, cepat ditolong, cepat dikasih keajaiban, surprise, segala macam, ya udah tolong orang dulu. Walaupun kita dalam kondisi susah, justru itu kesempatan buat kita. Karena hadisnya jelas, siapa yang menyelesaikan hajat saudaranya atau sibuk mengurus hajat saudaranya, Allah juga akan sibuk mengurus hajat dia. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan, fondasinya ilmu, dasarnya ilmu adalah mencintai surga, mencintai akhirat lebih daripada dunia. Sehingga ketika kita sudah mencintai akhirat lebih daripada dunia, saat kita kekurangan dunia, kehilangan dunia, kita nggak akan kecewa secara berlebihan. Kenapa? Karena kita akan bilang, toh masih ada akhirat. Yang penting akhirat saya tidak berkurang. Yang penting akhirat saya nggak hilang. Kalau berkurang dunia nggak masalah, asal tidak berkurang akhirat. Kehilangan dunia sedikit nggak masalah, asal tidak kehilangan akhirat. Dan itu jauh lebih mudah untuk seseorang bahagia. Jauh lebih mudah untuk seseorang lebih tahan banting terhadap ujian-ujian dalam kehidupan dunia. Kenapa? Karena dia punya modal cinta akhirat. Cinta akhirat. Matilah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah.
Banyak orang yang kadang-kadang ngerasa dosanya udah banyak, dosanya udah numpuk. Kayaknya kadang dari kita ada yang berpikir, kayaknya saya termasuk orang yang paling celaka di muka bumi sehingga Allah tidak akan mengampuni dosa saya. La taqnatu, jangan berputus asa. Bahkan Allah pernah mengampuni dosa seorang pembunuh yang membunuh 99 plus 1 dan yang terakhir itu ahli ibadah. Ketika dia bertaubat dan sungguh-sungguh, Allah mengampuni dosa seorang pezina perempuan hanya gara-gara dia memberi minuman seekor anjing yang kehausan dalam keadaan dia sedang bertaubat. Asalkan kita mau sungguh-sungguh mengganti perbuatan buruk kita di masa lalu dengan menebusnya dengan kebaikan di masa sekarang, maka innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa, nggak ada kecuali. Semua dosa. Apa yang kita tunggu? Andalin Allah aja deh. Kita mau hijrah, kita mau ganti kerjaan, kita mau dapetin pasangan, kita mau punya anak, kita mau, udah bilang aja sama Allah. Selama yang kita inginkan itu kebaikan, Allah malu untuk nggak mengabulkan keinginan kita. Nggak mungkin nggak dikabulkan, pasti. Kenapa saya bilang pasti? Allah sendiri mengatakan, uji da'watad da'i idza da'an. Kalau ada yang berdoa sama aku pasti akan ngejawab. Pasti dibalas sama Allah SWT. Cuman balasnya Allah apa? Kadang dibalas dengan yang sama persis dengan yang kita minta, kadang dibalas dengan yang lebih baik dari yang kita minta. Yang enggak dikasih yang sebaliknya, yang buruk dari yang kita minta. Nggak mungkin. Kalau enggak sama, lebih baik. Antara dua itu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nabi SAW bersabda, la yablugul abdu salihal iman, tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia yasila man qata'ah, menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya, wa yu'ti man haramah, dan memberi kepada orang yang tidak pernah mau memberi untuknya. Jadi nolongin orang yang gak mau nolongin dia. Wa yuhsinu ila man asa'ah ilaih, dan dia berbuat baik kepada orang yang sudah menyakitinya. Wa yaghfiru liman syatamah, dan memaafkan orang yang membalas satu keburukan dengan kebaikan. Itulah puncak dari keimanan seseorang. Allah itu sangat pengen dekat sama hambanya, itu Allah. Udah lama pergi nih, sibuk dengan semua orang dijapri, semua orang dia chat sampai tengah malam, chat sama orang lain, tapi Allah nggak pernah dijapri. Allah tungguin. Begitu kita ada masalah datang ke Allah, Allah nggak bilang giliran sekarang aja lo datang, nggak kayak gitu Allah. Langsung Allah dekat, langsung Allah, ada apa hambaku? Hal min hajat, apakah kamu butuh sesuatu? Hal min taib, apakah kamu mau diterima taubatnya? Hal min mustaghfir, apakah kamu mohon minta ampun? Allah tanya kepada kita setiap malam. Dicuekin lagi, dicuekin lagi, dicuekin. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah seolah-olah ngomong ke kita gini, teman-teman, hambaku yang ngerasa sendiri setelah di grup diabaikan, hambaku yang merasa sendiri setelah dicuekin, setelah ditinggalin, setelah diputusin, setelah di reject, setelah gak di-read WA-nya. Kamu kalau ngerasa sepi, gak usah khawatir, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Manusia mungkin bisa ninggalin kamu, manusia mungkin bisa benci sama kamu, manusia mungkin bisa ilfil sama kamu, manusia mungkin bisa dendam sama kamu, manusia mungkin bisa mengecewakan kamu. Itulah manusia. Kalau Allah nggak kayak gitu. Kalau kita merasa kecewa dengan makhluk, kecewa dengan manusia, kecewa sama teman, kecewa sama pasangan, maka yakinlah Allah nggak akan pernah ngecewain kita. Kita HP aja dicas sehari beberapa kali. Gimana dengan iman kita yang selalu dikuras, yang kuotanya itu habis setiap hari karena kita nggak sengaja mungkin ngelihat sesuatu yang nggak boleh, ngedengar pembicaraan yang tidak baik, sehingga iman kita tuh ngedropnya lebih cepat daripada handphone kita. Kalau kita selalu disiplin dan hati-hati banget dengan handphone kita, begitu udah mulai muncul peringatan handphonenya udah lowbat di bawah 10%, kita langsung nyari colokan listrik. Bagaimana dengan iman ketika kita ngerasa lowbat? Colokan listrik iman
adanya di dalam majelis-majelis ilmu. Sehingga kalau kita sehari ngerasa iman kita lagi drop, kita harus langsung mencari booster iman. Dengan apa Allah menghibur kita? Allah menghibur kita dengan mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Ketika Nabi merasa lelah, Nabi merasa capek, Nabi merasa lemah, Allah mengingatkan beliau kepada akhirat. Inna a'tainakal kautsar wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Itulah ayat-ayat hiburan dari Allah kepada Nabi ketika Nabi merasa lelah. Seolah-olah Allah mengatakan, ya Muhammad, jangan sedih kalau kamu lelah berdakwah. Jangan sedih kalau kamu lelah untuk beribadah. Jangan sedih kalau kamu lelah untuk taat kepada Allah. Kenapa? Karena lelah kamu akan kami ganti dengan kebahagiaan yang abadi di surga. Karena lelah kamu akan kami ganti, akan kami balas dengan pertolongan-pertolongan di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Nanti semua lelah kamu akan kami ganti dengan sesuatu yang membuat kamu merasa puas hati. Isi hari dan malam kita dengan memperbanyak istighfar, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Beristighfarlah kepada Tuhanmu, pasti Dia akan mengampuni. Gak mungkin Allah tidak mengampuni dosa hamba-hambanya. Walaupun dosa kita memenuhi langit dan bumi, gak mungkin orang yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa. Maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah saudara-saudaraku, teman-temanku, ayo kita segera datang kepada Allah, segera bersimpuh di hadapan Allah, segera meminta ampun kepada Allah. Dan hanya itu kunci kebahagiaan kita, itu kunci datangnya rahmat Allah dalam kehidupan kita. Dan itu juga rahasia keajaiban dalam setiap kesulitan kita. Mungkin dia juga galau, mungkin dia juga lelah, mungkin dia juga sedih, mungkin dia juga khawatir. Tapi begitu diingatkan dengan nama Allah, tenang ada Allah, tenang Allah membantu. Bukankah semua itu di tangan Allah? Langsung dia menjadi tenang. Itulah mukmin. Sedangkan orang yang tidak beriman, walaupun dia mengaku mukmin, walaupun KTP-nya Islam, tidak berhasil menjadi tenang dengan disebutkan nama Allah. Itu nggak ngaruh buat dia. Dia tenang, ketenangan dia cari jauh-jauh dengan jalan-jalan. Dia mencari ketenangan itu dengan belanja. Dia mencari ketenangan itu dengan menonton. Dia mencari ketenangan itu dengan mendapatkan uang yang banyak. Dia mencari ketenangan itu dengan ketemu teman. Dia mencari ketenangan itu di semua tempat kecuali di langit. Dan dia tidak akan mendapatkan ketenangan yang sejati. Pada akhirnya dia tetap akan mengeluh. Sholat, sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan? Tanpa alasan. Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan. Gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Doa itu senjata paling berharga buat orang yang beriman. Sangat bisa diandalkan. Ada apa-apanya minta sama Allah. Allah datangkan ini, Allah datangkan itu, Allah datangkan. Sehingga ketika Allah yang mendatangkan solusi, itu jadi mudah loh buat kita. Setiap kita butuh minta sama Allah, nanti Allah datangin. Kita nggak punya network, Allah punya. Kita nggak punya modal, Allah punya. Kita nggak punya ilmu, Allah punya.
Kita nggak punya waktu, Allah punya. Semua Allah punya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minta sama Allah sesimpel apapun. Ustadz, saya udah berdoa, tapi ternyata terjadi juga apa yang saya khawatirkan. Ada aja adegan-adegan yang saya minta apa, Allah kasih. Atau saya minta apa, Allah kasih. Yang sebaliknya, la tahzan. Tidak usah khawatir. Kenapa? Allah nggak pernah ngecewain orang yang meminta kebaikan darinya. Tapi kenapa terjadi kayak gini, Ustaz? Kita nggak tahu aja ada apa di balik ini. Jadi teman-teman, bersabarlah dengan sedikit ujian. Pasti kami uji, kata Allah. Dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit kekurangan, dengan sedikit kegalauan, wabasyiris sabirin. Tapi, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi tidak ada balasan dari kesabaran, kecuali berita gembira. Nggak ada balasan dari kesabaran, kecuali keajaiban. Nggak ada balasan dan kesudahan dari kesabaran, kecuali kemenangan. Tidak ada kesabaran menjadi penyesalan, kesabaran menjadi kerugian, kesabaran kecelakaan. Itu bukan pasangannya. Nggak kayak gitu sunatullahnya. Sunatullahnya, pohon sabar hanya berbuah keberuntungan, kebahagiaan, keajaiban, pertolongan, apalagi kebaikan-kebaikan. Itulah buah dari pohon sabar. Jadi, pohon apa yang kita tanam, maka buah itulah yang akan kita petik. Itu yang kita bangun di hati kita. Wabasyiris sabirin. La tayasu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ketahanan seseorang di dalam hati itu tergantung tingkat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin dia bergantung kepada Allah, makin dia woles, makin dia nggak gampang putus asa ketika punya masalah. Kenapa? Allah itu Maha menolong. Ketika kita bergantung kepada Allah, nggak ada yang mustahil. Selalu ada harapan ketika kita berikan harapan itu kepada Allah. Tapi kalau kita berikan harapan itu kepada makhluk, kadang-kadang harapannya semu. Karena makhluk itu, manusia itu sifatnya kullu man 'alaiha fan. Nggak ada yang bisa benar-benar total, nggak ada yang bisa benar-benar abadi, itu nggak bisa. Tapi kalau kita letakkan harapan kita, lalu kita berikan hanya kepada Allah, roja kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata putus asa dalam kamus seorang mukmin. Kalau kita pengen bantu orang, jangan nunggu punya kemampuan. Kalau kita pengen nolong orang, jangan nunggu kita dikasih rezeki yang lebih. Tapi sebaliknya, kalau kita pengen dapat rezeki yang lebih, tolong orang. Kalau kita pengen dimampukan, bantu orang. Kalau kita pengen diselesaikan urusan kita, selesaikan urusan orang. Jangan tunggu, gua beresin dulu urusan gua, ntar baru nolong yang lain. Enggak, kebalik. Kalau kita pengen urusan kita cepat beres, cepat diselesain sama Allah, cepat ditolong, cepat dikasih keajaiban, surprise, segala macam, ya udah tolong orang dulu. Walaupun kita dalam kondisi susah, justru itu kesempatan buat kita. Karena hadisnya jelas, siapa yang menyelesaikan hajat saudaranya atau sibuk mengurus hajat saudaranya, Allah juga akan sibuk mengurus hajat dia. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan, fondasinya ilmu, dasarnya ilmu adalah mencintai surga, mencintai akhirat lebih daripada dunia. Sehingga ketika kita sudah mencintai akhirat lebih daripada dunia, saat kita kekurangan dunia, kehilangan dunia, kita nggak akan kecewa secara berlebihan. Kenapa? Karena kita akan bilang, toh masih ada akhirat. Yang penting akhirat saya tidak berkurang. Yang penting akhirat saya nggak hilang. Kalau berkurang dunia, nggak masalah, asal tidak berkurang akhirat. Kehilangan dunia sedikit, nggak masalah, asal tidak kehilangan akhirat. Dan itu jauh lebih mudah untuk seseorang bahagia. Jauh lebih mudah untuk seseorang lebih tahan banting terhadap ujian-ujian dalam kehidupan dunia. Kenapa? Karena dia punya modal cinta akhirat. Cinta akhirat. Matilah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Banyak orang yang kadang-kadang ngerasa dosanya udah banyak, dosanya udah numpuk. Kayaknya kadang dari kita ada yang berpikir, kayaknya saya termasuk orang yang paling celaka di muka bumi sehingga Allah tidak akan mengampuni dosa saya. La taqnatu, jangan berputus asa. Bahkan Allah pernah mengampuni dosa seorang pembunuh yang membunuh 99
plus 1 dan yang terakhir itu ahli ibadah. Ketika dia bertaubat dan sungguh-sungguh, Allah mengampuni dosa seorang pezina perempuan hanya gara-gara dia memberi minuman seekor anjing yang kehausan dalam keadaan dia sedang bertaubat. Asalkan kita mau sungguh-sungguh mengganti perbuatan buruk kita di masa lalu dengan menebusnya dengan kebaikan di masa sekarang, maka innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa, nggak ada kecuali. Semua dosa. Apa yang kita tunggu? Andalin Allah aja deh. Kita mau hijrah, kita mau ganti kerjaan, kita mau dapetin pasangan, kita mau punya anak, kita mau, udah bilang aja sama Allah. Selama yang kita inginkan itu kebaikan, Allah malu untuk nggak mengabulkan keinginan kita. Nggak mungkin nggak dikabulkan, pasti. Kenapa saya bilang pasti? Allah sendiri mengatakan, uji da'watad da'i idza da'an. Kalau ada yang berdoa sama aku pasti akan ngejawab. Pasti dibalas sama Allah SWT. Cuman balasnya Allah apa? Kadang dibalas dengan yang sama persis dengan yang kita minta, kadang dibalas dengan yang lebih baik dari yang kita minta. Yang enggak dikasih yang sebaliknya, yang buruk dari yang kita minta. Nggak mungkin. Kalau nggak sama, lebih baik. Antara dua itu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nabi SAW bersabda, la yablughul abdu sholihal iman, tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia yasila man qata'ah, menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya, wa yu'ti man haramah, dan memberi kepada orang yang tidak pernah mau memberi untuknya. Jadi nolongin orang yang nggak mau nolongin dia. Wa yuhsinu ila man asa'ah ilaihi, dan dia berbuat baik kepada orang yang sudah menyakitinya. Wa yaghfiru liman syatamah, dan memaafkan orang yang membalas satu keburukan dengan kebaikan. Itulah puncak dari keimanan seseorang. Allah itu sangat pengen dekat sama hambanya. Itu Allah. Udah lama pergi nih, sibuk dengan semua orang di japri, semua orang dia chat sampai tengah malam, chat sama orang lain, tapi Allah nggak pernah di japri. Allah tungguin. Begitu kita ada masalah datang ke Allah, Allah nggak bilang giliran sekarang aja lo datang. Nggak kayak gitu Allah. Langsung Allah dekat. Langsung Allah, ada apa hambaku? Hal min hajat, apakah kamu butuh sesuatu? Hal min taib, apakah kamu mau diterima taubatnya? Hal min mustaghfir, apakah kamu mohon minta ampun? Allah tanya kepada kita setiap malam. Dicuekin lagi, dicuekin lagi, dicuekin. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah seolah-olah ngomong ke kita gini, teman-teman, hambaku yang ngerasa sendiri setelah di grup diabaikan, hambaku yang merasa sendiri setelah dicuekin, setelah ditinggalin, setelah diputusin, setelah di reject, setelah gak di-read WA-nya. Kamu kalau ngerasa sepi, gak usah khawatir, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Manusia mungkin bisa ninggalin kamu, manusia mungkin bisa benci sama kamu, manusia mungkin bisa ilfil sama kamu, manusia mungkin bisa dendam sama kamu, manusia mungkin bisa mengecewakan kamu. Itulah manusia. Kalau Allah nggak kayak gitu. Kalau kita merasa kecewa dengan makhluk, kecewa dengan manusia, kecewa sama teman, kecewa sama pasangan, maka yakinlah Allah nggak akan pernah ngecewain kita. Kita HP aja dicas sehari beberapa kali. Gimana dengan iman kita yang selalu dikuras, yang kuotanya itu habis setiap hari karena kita nggak sengaja mungkin ngelihat sesuatu yang nggak boleh, ngedengar pembicaraan yang tidak baik, sehingga iman kita tuh ngedropnya lebih cepat daripada handphone kita. Kalau kita selalu disiplin dan hati-hati banget dengan handphone kita, begitu udah mulai muncul peringatan handphonenya udah lowbat di bawah 10%, kita langsung nyari colokan listrik. Bagaimana dengan iman ketika kita ngerasa lowbat? Colokan listrik iman adanya di dalam majelis-majelis ilmu. Sehingga kalau kita sehari ngerasa iman kita lagi drop, kita harus langsung mencari booster iman. Dengan apa Allah menghibur kita? Allah menghibur kita dengan mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat.
ketika Nabi merasa lelah, Nabi merasa capek, Nabi merasa lemah, Allah mengingatkan beliau kepada akhirat. Inna a'tainakal kautsar wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Itulah ayat-ayat hiburan dari Allah kepada Nabi ketika Nabi merasa lelah. Seolah-olah Allah mengatakan, ya Muhammad, jangan sedih kalau kamu lelah berdakwah. Jangan sedih kalau kamu lelah untuk beribadah. Jangan sedih kalau kamu lelah untuk taat kepada Allah. Kenapa? Karena lelah kamu akan kami ganti dengan kebahagiaan yang abadi di surga. Karena lelah kamu akan kami ganti, akan kami balas dengan pertolongan-pertolongan di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Nanti semua lelah kamu akan kami ganti dengan sesuatu yang membuat kamu merasa puas hati. Mengisi hari dan malam kita dengan memperbanyak istighfar, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Beristighfarlah kepada Tuhanmu, pasti Dia akan mengampuni. Gak mungkin Allah tidak mengampuni dosa hamba-hambanya. Walaupun dosa kita memenuhi langit dan bumi, gak mungkin orang yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa. Maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah saudara-saudaraku, teman-temanku, ayo kita segera datang kepada Allah, segera bersimpuh di hadapan Allah, segera meminta ampun kepada Allah. Dan hanya itu kunci kebahagiaan kita, itu kunci datangnya rahmat Allah dalam kehidupan kita, dan itu juga rahasia keajaiban dalam setiap kesulitan kita. Mungkin dia juga galau, mungkin dia juga lelah, mungkin dia juga sedih, mungkin dia juga khawatir. Tapi begitu diingatkan dengan nama Allah, tenang, ada Allah, tenang, Allah membantu. Bukankah semua itu di tangan Allah? Langsung dia menjadi tenang. Itulah mukmin. Sedangkan orang yang tidak beriman, walaupun dia mengaku mukmin, walaupun KTP-nya Islam, tidak berhasil menjadi tenang dengan disebutkan nama Allah. Itu nggak ngaruh buat dia. Dia tenang, ketenangan dia cari jauh-jauh dengan jalan-jalan. Dia mencari ketenangan itu dengan belanja. Dia mencari ketenangan itu dengan menonton. Dia mencari ketenangan itu dengan mendapatkan uang yang banyak. Dia mencari ketenangan itu dengan ketemu teman. Dia mencari ketenangan itu di semua tempat kecuali di langit. Dan dia tidak akan mendapatkan ketenangan yang sejati. Pada akhirnya dia tetap akan mengeluh. Sholat, sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan? Tanpa alasan. Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan. Gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Doa itu senjata paling berharga buat orang yang beriman. Sangat bisa diandalkan. Ada apa-apanya minta sama Allah. Allah datangkan ini, Allah datangkan itu, Allah datangkan. Sehingga ketika Allah yang mendatangkan solusi, itu jadi mudah loh buat kita. Setiap kita butuh minta sama Allah, nanti Allah datangin. Kita nggak punya network, Allah punya. Kita nggak punya modal, Allah punya. Kita nggak punya ilmu, Allah punya. Kita nggak punya waktu, Allah punya. Semua Allah punya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minta sama Allah sesimpel apapun. Ustadz, saya udah berdoa, tapi ternyata terjadi juga apa yang saya khawatirkan. Ada aja adegan-adegan yang saya
minta apa Allah kasih, atau saya minta apa Allah kasih, yang sebaliknya la tahzan, tidak usah khawatir. Kenapa? Allah nggak pernah ngecewain orang yang meminta kebaikan darinya. Tapi kenapa terjadi kayak gini Ustaz? Kita nggak tahu aja ada apa di balik ini. Jadi teman-teman, bersabarlah dengan sedikit ujian. Pasti kami uji, kata Allah. Dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit kekurangan, dengan sedikit kegalauan, wabasyiris sabirin. Tapi, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi tidak ada balasan dari kesabaran, kecuali berita gembira. Nggak ada balasan dari kesabaran, kecuali keajaiban. Nggak ada balasan dan kesudahan dari kesabaran, kecuali kemenangan. Tidak ada kesabaran menjadi penyesalan, kesabaran menjadi kerugian, kesabaran kecelakaan. Itu bukan pasangannya. Nggak kayak gitu sunatullahnya. Sunatullahnya, pohon sabar hanya berbuah keberuntungan, kebahagiaan, keajaiban, pertolongan, apalagi kebaikan-kebaikan. Itulah buah dari pohon sabar. Jadi, pohon apa yang kita tanam, maka buah itulah yang akan kita petik. Itu yang kita bangun di hati kita. Wabasyiris sabirin. La tayasu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ketahanan seseorang di dalam hati itu tergantung tingkat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin dia bergantung kepada Allah, makin dia woles, makin dia nggak gampang putus asa ketika punya masalah. Kenapa? Allah itu Maha menolong. Ketika kita bergantung kepada Allah, nggak ada yang mustahil. Selalu ada harapan ketika kita berikan harapan itu kepada Allah. Tapi kalau kita berikan harapan itu kepada makhluk, kadang-kadang harapannya semu. Karena makhluk itu, manusia itu sifatnya kullu man 'alaiha fan. Nggak ada yang bisa benar-benar total, nggak ada yang bisa benar-benar abadi, itu nggak bisa. Tapi kalau kita letakkan harapan kita, lalu kita berikan hanya kepada Allah, roja kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata putus asa dalam kamus seorang mukmin. Kalau kita pengen bantu orang, jangan nunggu punya kemampuan. Kalau kita pengen nolong orang, jangan nunggu kita dikasih rezeki yang lebih. Tapi sebaliknya, kalau kita pengen dapat rezeki yang lebih, tolong orang. Kalau kita pengen dimampukan, bantu orang. Kalau kita pengen diselesaikan urusan kita, selesaikan urusan orang. Jangan tunggu, gua beresin dulu urusan gua, ntar baru nolong lain. Enggak, kebalik. Kalau kita pengen urusan kita cepat beres, cepat diselesain sama Allah, cepat ditolong, cepat dikasih keajaiban, surprise, segala macam, ya udah tolong orang dulu. Walaupun kita dalam kondisi susah, justru itu kesempatan buat kita. Karena hadisnya jelas, siapa yang menyelesaikan hajat saudaranya atau sibuk mengurus hajat saudaranya, Allah juga akan sibuk mengurus hajat dia.